perlu sekali karena kan masyarakat sebagai penonton, pengguna dari siaran-siaran dari TV-TV itu kan eh, ada apa ya, ada pengguna atau ada untuk bisa menilainya bagaimana ini siaran ini yang kena dampak langsung lah dari siaran itu, sehingga kita perlu buat masyarakat itu untuk diberikan penilaian. Memang seharusnya. Jadi percuma kalau kita menyajikan dari studio, menyiarkan yang bagus-bagus, kemudian penerimaan masyarakat tidak ada, percuma. Karena yang menikmati adalah, sekali lagi yang menikmati adalah masyarakat. Jadi kita ibaratnya membuka pelayanan apapun, kalau si konsumennya tidak dilibatkan, apakah ini pelayanan saya bagus atau tidak, percuma. Saya sangat setuju dengan uji publik tersebut karena dilibatkannya masyarakat ini sangat penting, soalnya kan tayangan itu berpengaruh kepada masyarakat. Nah, kayak misalnya sinetron, kan itu kan berpengaruh buat anak-anaknya gitu. Ya seperti itu. Wah, saya sangat mendukung dan sangat setuju sekali itu. Karena gini, dengan adanya evaluasi dari KPI itu, kita kan bisa membatasi adanya TV-TV baru bermunculan dengan konten-konten yang tidak jelas. Kalau perlu per tahun diadakan itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Net Jawa Tengah. Uji publik menjadi salah satu komponen pertimbangan dalam perpanjangan izin penyiaran 10 perusahaan televisi swasta yang habis izin siarnya pada akhir tahun 2016 ini. Namun keputusan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menggelar uji publik ini menuai polemik. Banyak yang mendukung namun tak sedikit pula yang mempertanyakan. Dan untuk mengetahui lebih jelas tentang seberapa perlunya uji publik dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya, sudah hadir bersama saya Bapak Budi Setio Purnomo, Ketua KPID Jawa Tengah. Halo Pak, selamat datang di studio kami. Selamat datang. Pak, langsung saja sebelum kita berbincang banyak tentang uji publik ini Pak, masyarakat tentu harus tahu dulu apa itu sebenarnya uji publik. Ya, jadi begini, memang akhir-akhir ini media selalu memberitakan bahwa uji publik KPI itu menjadi sesuatu yang hiruk-pikuk ya. Sebetulnya itu tidak perlu. Karena apa? Uji publik yang dimaksud KPI itu terminologinya begini. Jadi kalau uji publik itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, itu dapat diartikan bahwa percobaan untuk mengetahui kualitas sesuatu atau memeriksa untuk mengetahui mutu sesuatu. Nah, publik sendiri bisa diartikan bahwa publik itu adalah orang banyak atau umum. Nah, ini sebetulnya uji publik yang dilakukan KPI ini sebetulnya adalah prasyarat bagaimana publik itu ya diberi ruang, ya diberi kesempatan, karena bagaimanapun publik itu pemilik frekuensi. Ya, publik itu yang berhak ya menggunakan atau memiliki frekuensi, bukan lembaga penyiaran. Ini yang kadang selalu karena sudah mendapatkan izin dia merasa bahwa frekuensi ini milik saya, bukan. Itu yang menjadi catatan, bahwa publik diberi kesempatan untuk mengapresiasi konten siaran selama 10 tahun yang sudah dilakukan 10 TV itu seperti apa. Ya, itu sebenarnya sudah tercantum dalam Undang-Undang Penyiaran, ya, pasal 52. Jadi peran serta dari masyarakat. Di sana disebutkan bahwa masyarakat diberi hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam perkembangan atau ikut serta dalam membuat satu lembaga penyiaran. Itu yang pasal pertama. Tapi pasal yang ketiga, masyarakat juga berhak untuk mengawasi isi siaran itu. Nah, sebetulnya tidak ada yang salah ya. Kalau kita bicara masyarakat, sebenarnya yang dimaksud KPI sendiri ini masyarakat yang mana, Pak? Kalau kita melihat atau mengartikan bahwa masyarakat ini masyarakat secara umum, secara umum yang mana bahwa masyarakat ini adalah pemilik frekuensi, gitu. Jadi jangan kita pilih-pilih masyarakat masyarakat ini masyarakat umum. Semua masyarakat itu berhak atas frekuensi itu. Mereka berhak mendapatkan satu isi siaran yang sangat bermanfaat bagi dirinya, bagi mereka. Nah,
KPI mencoba untuk mengawal itu. Nah, caranya dengan apa? Ya dengan sebetulnya ini kan sudah menjadi tugas keseharian dan tugas yang rutin lah, dengan apa yang disebut evaluasi dengar pendapat. Ya, karena persyaratan untuk mengajukan perpanjangan dan pengajuan itu ada 5. Yang pertama, permohonan dari pemohon melalui KPI yang akan disampaikan kepada menteri. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui EDP, evaluasi dengar pendapat. Lalu yang ketiga, rekomendasi kelayakan. Yang keempat, melalui FFB, forum rapat bersama antara KPI, Kominfo, SDPPI, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, pemerintah mengeluarkan izin. Nah, pada poin yang kedua tadi, evaluasi dengar pendapat, itulah yang menjadi riuh yang sekarang ini menjadi ramai dengan munculnya istilah uji publik yang disampaikan KPI. Jadi sebetulnya begini, dalam EDP itu KPI KPID itu mengundang narasumber, ya, dari unsur akademisi, dari unsur tokoh masyarakat, dari unsur Balmon, ya, dari unsur Kominfo sendiri juga ada. Itu. Jadi unsur-unsur itu penting untuk mengapresiasi betapa pemohon itu siap apa enggak dengan mereka memohon untuk mendapatkan izin itu. Sejauh ini menurut pantauan KPI, mereka ke 10 stasiun TV itu artinya belum siap dong Pak untuk menghadapi uji publik ini, atau bagaimana ini? Jadi gini, ini menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi begini. Jadi ke 10 TV itu merasa khawatir. Ya, jangan-jangan dengan uji publik ini menjadikan proses perpanjangan itu menjadi riuh. Proses perpanjangan itu menjadi tersendat. Gitu. Sebetulnya kalau tidak ada persoalan tidak perlu riuh seperti ini. Pak, kan gitu. Mereka riuh artinya ada indikasi uji publik ini akan berdampak negatif begitu Pak terhadap perpanjangan izin siar mereka begitu. Kalau dari sini banyak mempertanyakan motif KPI ini sebenarnya apa sih Pak menggelar uji publik yang diadakan untuk pertama kalinya di tahun ini? Ya. Maksud KPI itu sebetulnya hanya ingin mendapat masukan-masukan dari masyarakat, ya, sebagai pemilik frekuensi. Ya, masyarakat itu diminta untuk memberikan masukan seberapa jauh ke 10 televisi ini atas konten-konten yang sudah ditampilkan selama 10 tahun. Bahkan KPI sendiri kan sudah punya catatan bagaimana 10 TV itu melakukan pelanggaran misalnya. Sudah ada teguran itu juga ada. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan KPI itu masukan-masukan itu nanti akan disampaikan pada saat EDP. Ini loh bahwa masyarakat itu menghendaki TV Anda itu harus A, B, C, D gitu. Itu sebenarnya tidak persoalan. Menurut saya begitu. Tapi mengapresiasi terhadap yang namanya uji publik ini, ya, saya kira terlalu berlebihan. Nah, dan ini ditangkap oleh media cetak dan lainnya sebagai sesuatu yang meriuhkan. Pak, ada yang berpendapat bahwa uji publik yang akan dilakukan oleh KPI begitu Pak ya, ini dianggap ilegal dan menyalahi undang-undang. Tanggapan Bapak? Saya kira ya ini ya, karena undang-undang sebenarnya sudah jelas bahwa dari Undang-Undang 32 2002 itu dicantumkan bahwa seperti saya sampaikan tadi bahwa aspek dari masyarakat sendiri itu peran sertanya cukup tinggi. Lalu dari aspek tata cara perizinan, ya, dalam Kemen nomor 28 2008 juga sudah jelas di sana. Okay. Lalu pasal-pasalnya juga begitu. Pasal 33 dari Undang-Undang Penyiaran nomor 3 juga disebutkan di sana. Gitu. Nah, sebetulnya ini tidak usah dijadikan sebuah
fenomena yang terlalu berlebihan bagi 10 TV itu. Karena bagaimanapun misalnya mereka berbuat salah, yang mencabut izin bukan KPU, yang mencabut izin itu pemerintah. Tapi kan KPU yang merekomendasikan, Pak. Ya, maka dari itu KPI ini KPI harus mewakili kepentingan masyarakat. Ketika masyarakat itu mengusulkan apa, kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Pak, ada sekitar 6 ribuan email yang sudah diterima KPI sampai dengan akhir Januari begitu, Pak, yang saya terima informasinya. Ini bagaimana, Pak, sebenarnya mekanismenya yang akan disebar ke ke KPI pusat? Kalau dari Jawa Tengah sendiri bagaimana, Pak? Uji publik ini kan hanya dilakukan di KPI pusat, di daerah. Artinya di Jawa Tengah tidak, di daerah? Tidak, di daerah tidak, tidak, tapi dilakukan oleh KPI pusat. Nah, berdasarkan informasi itu kan begini. Jadi masyarakat baik perseorangan maupun kelompok, ya perseorangan dalam arti dia harus menyebutkan nama, alamat secara jelas. Nah, indikatornya begitu. Terus untuk kelompok. Ya, dia menyampaikan ke email KPI yang sejumlah itu 5.700 atau ya sekitar itu. Pak, kita harus jeda iklan dulu sejenak dan Net Jawa Tengah masih akan kembali dengan perbincangan selanjutnya.